Pemkab Gedung UKK Imigrasi, tim mengharapkan pembangunan selesai sesuai jadwal. Usai libur Lebaran, pemerintah Kabupaten Balangan gelar apel gabungan. Pelepasan 96 siswa SMA N2 Paringin, 5 orang lulus SNMPTN. Pemerintah Kabupaten Balangan bersama Adaro Group tanda tangani komitmen bersama Balangan lawan stunting. Cegah wabah PMK, DKP 3 Balangan melakukan pemeriksaan hewan ternak. Warcap Balangan adakan rapat kerja cabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Aulia, berikut batarbangan selengkapnya. Usai diserahkan menjadi Gedung UKK Imigrasi, tim pembentukan Unit Kerja Layanan Keimigrasian Kabupaten Balangan melakukan monitoring rehabilitasi pembangunan Unit Kerja Kantor Imigrasi, Senin 9 Mei 2022. Usai diserahkan menjadi Gedung UKK Imigrasi, tim pembentukan Unit Kerja Layanan Keimigrasian Kabupaten Balangan melakukan monitoring rehabilitasi pembangunan Unit Kerja Kantor Imigrasi, Senin 9 Mei 2022. Monitoring dilaksanakan dalam rangka meninjau pembangunan gedung kantor imigrasi yang berlokasi di Jalan Ayani kilometer 3 eks Kantor Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Selain meninjau untuk melihat secara langsung progres pembangunan gedung kantor imigrasi, tim pembentukan Unit Kerja Layanan Keimigrasian Kabupaten Balangan juga memastikan bahwa realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan sejauh ini dapat berjalan sesuai target, baik realisasi pekerjaan maupun realisasi anggaran. Diharapkan melalui peninjauan ini pihak penyedia atau kontraktor bisa segera menyelesaikan pembangunan dengan target waktu yang telah ditetapkan. Terakhir, tentu dengan adanya kantor imigrasi di Balangan, pelayanan terhadap masyarakat dengan fasilitas yang lengkap akan lebih baik lagi. Dewi Sinta dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan gelar apel gabungan sekaligus halal bihalal dipimpin Bupati Balangan Abdul Hadi di halaman kantor Bupati Balangan, Selasa 10 Mei 2022. Pemkab Balangan gelar apel gabungan sekaligus halal bihalal dipimpin Bupati Balangan Abdul Hadi di halaman kantor Bupati Balangan, Selasa 10 Mei 2022. Pada kesempatan ini, Bupati Balangan Abdul Hadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, sekaligus memohon maaf jika selama ini ada yang tidak berkenan. Memasuki hari kedua usai libur Lebaran, Abdul Hadi meminta agar ASN fokus kembali bekerja dan melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing. Menjaga semangat dan kekompakan supaya yang dilaksanakan ke depan bermanfaat dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Balangan. Selanjutnya, Abdul Hadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada kinerja ASN selama kepemimpinannya, baik dari pelayanan kesehatan yang diberikan Dinas Kesehatan, pembangunan jalan di desa oleh Dinas PUPR, masuknya produk-produk UMKM di retail modern Alfamart, Indomaret bekerja sama dengan Dinas Perindustrian. Abdul Hadi juga mengapresiasi terbangunnya UKK Imigrasi di Kabupaten Balangan berkat kinerja ASN. Nadia dan juru kamera Bella Kira Rendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Balangan 2 Paringin, Kabupaten Balangan menggelar acara perpisahan siswa kelas 12 angkatan ke-9 tahun ajaran 2021-2022 di Gedung Mahligai Mayang Maurai, Rabu 11 Mei 2022. SMA Negeri 2 Paringin Kabupaten Balangan menggelar acara perpisahan siswa kelas 12 angkatan ke-9 tahun ajaran 2021-2022 di Gedung Mahligai Mayang Maurai, Rabu 11 Mei 2022. Pada kegiatan ini terungkap 5 orang siswa diantaranya berhasil lulus masuk ke perguruan tinggi negeri tanpa tes melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN. Acara perpisahan diisi dengan penampilan tari kreasi, pelepasan atribut sekolah, lagu-lagu persembahan untuk sekolah dari siswa yang meninggalkan, dan penyerahan kenang-kenangan. Kepala SMA Negeri 2 Paringin Rahmiati mengatakan sebanyak 96 siswa berhasil menyelesaikan pendidikannya, terdiri dari siswa jurusan MIA 64 orang dan IIS 32 orang. Kemudian di antara mereka ini ada beberapa yang lulus tes perguruan tinggi, maksudnya tanpa tes, lewat jalur undangan, yaitu lewat seleksi nasional masuk perguruan tinggi secara tanpa tes. Itu ada 1 yang di Jogja, yaitu Sunan Kalijaga, dan 4 orang di Unlam, teknik sipil, teknik lingkungan, fisika, dan bahasa Inggris. Ia sebagai kepala sekolah bersama guru telah berupaya maksimal dalam mengantarkan para siswa ke pintu gerbang kelulusan untuk mereka memasuki tahap selanjutnya meraih cita-cita. Kami untuk siswa SMA Negeri 2 Paringin yang hari ini telah berhasil dilepaskan dan sudah meninggalkan SMA Negeri 2 Paringin, itu adalah belajarlah setinggi-tingginya, cita-cita terus diraih. Kita boleh bermimpi, tetapi harus tetap berusaha agar meraih mimpi tersebut dengan dengan usaha yang betul-betul ulet, gigih, agar semua yang diinginkan bisa tercapai. Kemudian kami juga berpesan bahwa kalau bisa mereka setelah sekolah atau meluluskan sekolahnya kembali ke Balangan untuk membangun Banua ini. Rahmiati juga berpesan agar para siswa yang akan menjadi alumni SMA Negeri 2 Paringin ini tetap menjaga nama baik keluarga, alma mater sekolah dan daerah dimanapun mereka berada nanti. Salsabila siswi kelas 12 MIA 2 berhasil lulus SNMPTN di Fakultas Teknik Lingkungan. Ia mengatakan sejumlah kiat terus dilakukan demi mencapai hasil yang diinginkan. Di kelas 12, saya berada di kelas 12 MIA 2. Nah, kebetulan saya juga lulus SN di Fakultas Teknik Lingkungan. Strategi yang bisa saya berikan untuk lulus SN itu yang pastinya belajar dengan giat, persiapkan dari sekarang, mungkin dari adik-adik kelas 10, karena SN ini kecil harapan bisa lolos karena persaingan yang ketat, dan juga jangan lupa dukungan orang tua serta dukungan teman-teman semua dalam masuk prodi yang mana gitu. Di samping itu, Irma, siswi kelas 12 MIA 2 yang juga lulus jalur SNMPTN, menyampaikan bahwa untuk mendapatkan hal tersebut memang perlu adanya persiapan yang matang. Sekolah di SMA 2, duduknya di kelas 12 MIA 2, dan lulus SN di Fakultas MIPA, Prodi Fisika. Pesan-pesannya untuk adik-adik semua, pokoknya tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Jadi jangan berharap misalkan bulan pian hari ini belajar, esok hasilnya mantap, itu kayaknya mustahil. Jadi pesannya persiapkan semua matang-matang. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter,
hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Pemerintah Kabupaten Balangan lakukan penguatan kapasitas pelaku program percepatan penurunan stunting sekaligus penandatanganan komitmen bersama Balangan lawan stunting didukung oleh PT Adaro Group di Aula Inspektorat Kabupaten Balangan, Rabu 11 Mei 2022. Pemkab Balangan lakukan penguatan kapasitas pelaku program percepatan penurunan stunting didukung oleh PT Adaro Group di Aula Inspektorat Kabupaten Balangan, Rabu 11 Mei 2022. Sosialisasi sekaligus penandatanganan komitmen bersama Balangan lawan stunting atau Balanting dilakukan oleh Bupati Balangan yang diwakili Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, perwakilan PT Adaro Group, camat dan 28 desa yang masuk dalam Pokja Balanting. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan atau Ketua Pokja Balanting Kabupaten Balangan, Sutikno dalam sambutannya menyampaikan beberapa kebiasaan yang bisa saja dilakukan untuk mencegah stunting, di antaranya dengan pola hidup sehat, seperti mencukupi kebutuhan gizi dan memasak dengan cara yang benar, memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayur maupun beternak, serta memperhatikan pola makan anak. Jadi komitmen kita bersama dengan kawan-kawan dari swasta ya, dari pimpinan perusahaan baik Adaro Group maupun kawan-kawan stakeholder yang lain. Bahkan kita sudah melibatkan semua stakeholder terutama sampai level desa. Jadi sangat baik sekali komitmen kita terkait dengan masalah stunting ini, yaitu bahwa kita telah membuktikan dukungan dari pemerintah daerah melalui program yang tersedia dilaksanakan di tahun akan datang, terutama masuk dalam program RPJMD Kabupaten Balangan di 2023, termasuk juga yang akan diperubah nih, kita akan dukung seperti itu. CSR Development Head PT Adaro Indonesia, Leni Marlina mengatakan untuk program stunting dari Adaro Group ada stimulan terhadap makanan-makanan. Selanjutnya konsen terhadap preferensi ibu hamil, anak atau bayi yang mengalami stunting. Kita bekerja sama dengan Meda Pradita Konsultan ya. Jadi nanti kita juga akan melakukan screening terhadap 28 desa itu. Dan yang jelas untuk komitmen kita di 28 desa itu tetap kita jalankan. Nadia dan juru kamera Bella Kirarendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan beserta tim melakukan monitoring dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian virus penyakit mulut dan kuku, sekaligus penyemprotan disinfektan di sentra kawasan pembibitan peternakan Desa Harapan Baru, Kabupaten Balangan, Selasa 17 Mei 2022. Penyakit PMK merupakan wabah yang tengah melanda sejumlah hewan ternak berkuku belah, baik hewan ternak maupun hewan liar seperti sapi, kerbau, dan kambing di berbagai wilayah. Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan beserta tim melakukan monitoring dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian virus penyakit mulut dan kuku atau PMK, sekaligus penyemprotan disinfektan di sentra kawasan pembibitan peternakan Desa Harapan Baru Kabupaten Balangan, Selasa 17 Mei 2022. Kadis DKP 3 Balangan, Tuhalus menyampaikan salah satu langkah yang dilakukan untuk mencegah masuknya virus PMK dengan melakukan biosecurity dan penyemprotan disinfektan pada kandang, memberikan penyuntikan vitamin, penguatan imun serta pengawasan intensif terhadap lalu lintas ternak. Berdasarkan hasil pemeriksaan
tidak ada gejala klinis terhadap penyakit PMK yang ada di Kabupaten Balangan. Kami sangat berterima kasih terhadap dukungan bapak-bapak baik dari TNI maupun dari Polres, sehingga lalu lintas ternak, masuk ternak maupun keluar ternak ini dapat terkontrol dengan baik. Kasat Binmas Polres Balangan, Kuswanto mengatakan sangat mendukung atas pelaksanaan kegiatan ini, yang mana ia juga meminta untuk seluruh Binmas yang ada di Kabupaten Balangan agar mengemban dalam kegiatan pendampingan untuk kegiatan pengendalian PMK. Jadi sangat kita harapkan dari masyarakat juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan PMK ini, kemudian untuk seluruh Babinkamtibmas itu mendata seluruh hewan ternak yang ada di Kabupaten Balangan, kemudian melihat secara langsung perkembangan mudah-mudahan di Kabupaten Balangan ini tidak ada penyakit PMK. Dokter Hewan Dewa Ayo Putu Asrinadi memaparkan, gejala klinis daripada penyakit PMK yang menyerang hewan rentan berkuku genap, yang dimana ditandai dengan adanya lesi di sekitar mulut, lidah, gusi, hipersalivasi keluar liur secara berlebihan serta pincang atau tidak bisa berjalan. Lebih lanjut, Dewa Ayu Putu Asrinadi menambahkan, penanganan yang bisa dilakukan apabila hewan ternak terkena penyakit, yaitu dengan melakukan isolasi atau karantina dan dipisahkan dari hewan lain, kemudian dilakukan tindakan pengobatan. Terlebih masyarakat juga diimbau agar tidak panik apabila ada timbul gejala PMK terhadap hewan ternak, dan dipersilahkan untuk langsung melapor ke petugas puskeswan. Mungkin kalau ada yang kena, pertama harus segera mungkin melapor ke petugas yang ada di desa atau di kecamatan untuk akan melakukan tindakan yang selanjutnya seperti ya tadi isolasi dan pengobatan. Komisi 2 DPRD Balangan, Nur Faryani mengatakan mendukung atas pencegahan dari PMK ini, dan ia pun mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Balangan untuk selalu memperhatikan ternak yang ada di Kabupaten Balangan walaupun tidak ada yang terkena virus PMK. Turut berhadir dalam kegiatan Kepala DKP 3 Balangan, anggota Komisi 2 DPRD Balangan, TNI Polri, Kepala Puskeswan, dan anggota tim lainnya. Dan tentunya mitra kerja kami di Dinas Pertanian, dan kami sangat mendukung atas pencegahan daripada PMK ini, dan kami mohon pemerintah dari Kabupaten Balangan untuk selalu tetap memperhatikan peternak kita yang baik walaupun yang tidak kena. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Kuarcap Balangan adakan rapat kerja cabang Rakercap dan sosialisasi Pramuka Garuda di lingkungan Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Balangan di Mahligai Mayang Maurai, Senin 16 Mei 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir pula perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Aulia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuarcap Balangan adakan rapat kerja cabang atau Rakercap dan sosialisasi Pramuka Garuda di lingkungan Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Balangan di Mahligai Mayang Maurai, Senin 16 Mei 2022. Ketua Kuarcap Balangan Hajah Sri Huriati Hadi mengatakan, rapat kali ini membahas apa saja yang menjadi kegiatan pramuka di Balangan. Hari ini kita melaksanakan Rakercap. Jadi kita untuk persiapan ke Jambore
yang nanti akan diadakan kalau tidak salah di bulan Juli ya. Jadi kita persiapan ke Jambore. Selanjutnya dilaksanakan sosialisasi Pramuka Garuda. Sri Huryati Hadi mengatakan peserta Jambore itu diambil dari Pramuka Garuda di 13 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ulun berharap pramuka-pramuka Garuda yang ada di Kabupaten Balangan nantinya bisa mewakili Kabupaten Balangan untuk melaju ke Jambore. Sri Huryati berharap kegiatan pramuka terus dapat memberi manfaat serta dirasakan oleh masyarakat Balangan baik untuk mempererat silaturahmi, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.